Ibu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya, Alina Osilang Ngobelen dengan NIM 2001080014. Mata kuliah, perkembangan peserta didik, dosen pengasuh, Ibu Amida SPD MPD dan Pak Markus Ukayewang MM. Berikut kami akan menjelaskan tentang perkembangan masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, perkembangan fisik masa kanak-kanak akhir terdiri dari A. Tinggi. Kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan anak laki-laki 57,5 inci. B. Berat. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3-5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat 88,5 pon dan laki-laki 85,5 pon. C. Perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik, menghilang dan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk, badan memanjang dan menjadi lebih langsing, leher menjadi lebih panjang dan melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, dan tangan serta kaki dengan lambat tumbuh membesar. D. Kesederhanaan. Perbandingan tubuh yang kurang baik sangat mencolok pada masa akhir kanak-kanak, menyebabkan meningkatnya kesederhanaan pada saat ini. E. Perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot, yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. F. Gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 buah gigi tetap. Keempat gigi terakhir muncul selama masa remaja. Sekian dari saya. Saya atas nama Ari Marciano Boy, NIM 210-890. Saya akan membahas materi dari kelompok 1, yaitu perkembangan kognitif masa kanak-kanak akhir. Seiring dengan masuknya anak ke sekolah dasar, maka kemampuan kognitifnya turut mengalami perkembangan yang besar. Karena dengan masuknya sekolah, berarti dunia minat anak bertambah luas. Dan dengan menurutnya minat, maka bertambah pula pengertian tentang manusia dan objek-objek yang sebelumnya kurang bagi anak. Dengan keadaan normal, pikiran anak usia sekolah berkembang secara berangsur-angsur. Kalau pada masa sebelumnya, daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka pada usia sekolah dasar ini, daya pikir anak berpikir ke arah daya pikir konkret, rasional, dan objektif. Egosentrisme artinya anak belum mampu membedakan antara perbuatan dan objek-objek yang secara langsung dialami dengan perbuatan-perbuatan, dan objek-objek yang dimananya ada dalam pikiran. Misalnya ketika kepada anak diberikan soal, ia tidak akan mulai dari sudut objeknya, melainkan ia akan mulai dari dirinya sendiri. Demikian hasil presentasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Abdi Kristianta Timothy Selan dengan nomor induk mahasiswa 20108013. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang perkembangan bicara masa kanak-kanak akhir. Selama masa kanak-kanak akhir, perkembangan bicara juga terus berlanjut dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam jumlah pemilihan kosakata yang digunakan oleh anak-anak dan juga kemampuan berbicara seorang anak yang hampir menyerupai kemampuan berbicara orang dewasa.
pemilihan kosakata ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelajaran di sekolah, bacaan, dan juga melalui radio dan televisi. Selain pemilihan kosakata, perkembangan juga terlihat dalam bagaimana seorang anak memilih kata-kata yang akan digunakan untuk menolong dia dalam berbicara sehari-hari dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar anak tersebut. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu proses jadi matang dalam hal organ-organ, yaitu dapat dilihat dari suara seorang anak dan juga lainnya. Yang kedua yaitu proses belajar, di mana seorang anak ia meniru kata-kata apa yang digunakan oleh orang dewasa, kemudian ia meniru dalam berbicara. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfian Mikrin David Waam dengan NIM 2001080015. Di sini saya akan membaca tentang kegiatan bermain masa kanak-kanak akhir. Selama akhir anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, sangat sadar akan kesesuaian jenis permainan dengan kelompok bermainnya. Adapun macam atau bentuk permainan yang dilakukan pada masa kanak-kanak akhir antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bermain konstruktif. Membuat sesuatu hanya untuk bersenang-senang saja tanpa memikirkan manfaatnya adalah permainan yang lebih diminati anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan lebih menyukai jenis konstruktif seperti menggambar, menjahit, dan melukis. Yang kedua, menjelajah. Seperti anak yang lebih muda, anak-anak masa akhir senang memuaskan keingintahuan mereka dengan cara menjelajah. Yang ketiga, mengumpulkan. Adalah kegiatan yang meningkat dengan berjalannya masa kanak-kanak karena kegiatan mengumpulkan akan menjadi sumber iri dan dengki. Yang keempat, permainan dan olahraga. Anak yang lebih besar kadang tidak puas dengan permainan sederhana. Mereka cenderung menyukai permainan seperti basket, sepak bola, baseball, dan olahraga lainnya. Yang kelima, hiburan. Beberapa hiburan yang digemari pada masa kanak-kanak seperti membaca buku atau komik, menonton film, dan kadang berhayal dan melamun. Sekian dan terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membaca perkembangan moral masa kanak-kanak akhir. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya serta perilaku moral orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. Menurut Piaget, antara usia 5-12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Menurut Colbert, tingkat kedua dari perkembangan moral masa ini disebut tingkat konvensional. Dalam tingkat kedua, Colbert menyatakan bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan-peraturan yang sesuai bagi semua anggota kelompok, ia harus menyesuaikan diri dengan peraturan untuk menghindari penolakan kelompok dan celaan. Perkenalkan, nama saya Afrila Buthan, pemateri kelima NIM 1801080050. Dosen pengampu Ibu Amida SPD MPD dan Pak Yewang UK Yewang MM. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya, materi minat membaca pada masa kanak-kanak akhir. Semakin bertambah usia anak, maka semakin tinggi pula minat membaca anak. Dari kegiatan ini, anak akan memperbanyak kata dan tata bahasa untuk berbicara dan berkomunikasi kepada orang lain. Selanjutnya, teman sebaya pada masa kanak-kanak akhir. Teman sebaya merupakan teman sekolah maupun teman bermain di luar sekolah.
pengaruh teman sebaya akan mempengaruhi perkembangan anak, baik positif maupun negatif. Wenca dan Aser mengatakan para pakar membedakan 3 tipe anak yang tidak populer. Yang pertama, anak yang diabaikan. Yang kedua, anak yang kontroversi. Dan ketiga, anak yang ditolak. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.